Film ini bercerita tentang Soyeon yang pada tahun 2019 baru saja kembali ke rumah keluarganya. Ia diantar oleh pamannya, Suho, yang tinggal tak jauh dari sana dan bekerja sebagai penjual stroberi. Sesampainya di rumah, Soyeon tiba-tiba menerima panggilan misterius dari sebuah telepon yang ia temukan sebelumnya. Dari ujung sana, terdengar suara seorang perempuan yang meminta pertolongan. Awalnya, Soyeon mengira itu hanya salah sambung. Tak lama kemudian, ia akhirnya bertemu kembali dengan ibunya. Hubungan mereka terasa canggung karena Soyeon memang menyimpan masa lalu yang buruk terhadap sang ibu. Namun, saat ia mulai menenangkan diri di rumah itu, telepon misterius itu kembali berdering. Kali ini, perempuan itu menyebutkan alamat rumahnya dan memohon agar segera ditolong. Meski begitu, Soyeon tetap menganggapnya sebagai salah sambung dan menutup telepon secara tiba-tiba. Malam harinya, saat berjalan-jalan menelusuri rumah, Soyeon tanpa sengaja menemukan sebuah bingkai foto keluarganya yang jatuh entah karena apa. Saat mencoba memasang kembali bingkai foto itu, Soyeon menyadari sesuatu yang janggal. Di balik dinding tempat bingkai itu tergantung, ternyata ada ruang tersembunyi. Rasa penasarannya mendorongnya untuk menghancurkan dinding tersebut. Benar saja, di balik dinding itu ia menemukan sebuah tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, Soyeon menuruni tangga itu. Ruangan tersebut terasa sunyi dan menyeramkan. Hanya berisi sebuah kursi tua, boneka lusuh, serta sebuah kotak kayu. Saat dibuka, kotak itu berisi buku harian dan beberapa foto seorang perempuan. Keesokan harinya, Soyeon membawa foto itu dan menanyakannya pada paman Suho. Sang paman menjelaskan bahwa foto tersebut diambil pada 26 November 1943. Dan perempuan di dalam foto itu bernama Yongsuk. Menurut cerita, ibu Yongsuk dikenal sebagai seorang dukun. Setelah kembali ke rumah, telepon misterius itu kembali berdering. Kali ini, suara perempuan yang mengaku bernama Yongsuk terdengar lebih jelas. Ia menangis dan mengatakan bahwa dirinya sedang disiksa oleh ibunya sendiri. Namun, ada hal aneh yang terjadi. Saat Yongsuk mengatakan tangga rumahnya sedang terbakar, tiba-tiba tangga rumah Soyeon juga ikut terbakar. Setelah kejadian aneh itu, Soyeon kembali menghubungi Yongsuk. Ia mencoba menjelaskan bahwa sepertinya mereka memang tinggal di rumah yang sama, hanya saja di tahun yang berbeda. Awalnya tentu saja Yongsuk tidak percaya. Namun untuk membuktikan dugaannya, Soyeon memberitahu bahwa pada malam itu, tepat di tahun Yongsuk berada, akan terjadi kecelakaan pesawat di dekat Bandara Gimpo. Malam harinya, saat Yongsuk sedang makan bersama ibunya, berita mengejutkan terdengar. Benar saja, sebuah pesawat jatuh di dekat Bandara Gimpo. Yongsuk terkejut lalu segera menghubungi Soyeon kembali. Kini, ia mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Soyeon memang benar. Dari percakapan itu, mereka pun menyadari bahwa usia mereka ternyata sama 28 tahun. Lalu, pada tanggal 21 November 1999, keluarga Soyeon kecil ternyata datang ke rumah Yongsuk untuk melihat-lihat. Saat itu, ibu Yongsuk memang berniat menjual rumah tersebut. Mengetahui hal itu, Yongsuk segera menghubungi Soyeon di masa depan untuk memberitahunya. Dan benar saja, pada waktu itu keluarga Soyeon memang datang ke rumah tersebut di mana sang ayah masih hidup. Mendengar suara ayahnya kembali melalui telepon, Soyeon menangis sejadi-jadinya. Ia tidak percaya bahwa dirinya bisa mendengar sosok yang selama ini sudah lama tiada. Kemudian pada tanggal 27 November, Soyeon dan Yongsuk mulai merencanakan sesuatu. Mereka ingin mengubah masa depan dengan cara menyelamatkan ayah Soyeon. Caranya, Yongsuk harus tiba di dapur rumah Soyeon sebelum kebakaran dimulai. Dan ternyata, rencana itu berhasil. Yongsuk berhasil mematikan kompor gas tepat waktu. Peristiwa itulah yang mengubah seluruh kejadian di masa depan. Setelah kejadian itu, rumah Soyeon tiba-tiba saja berubah. Begitu pula dengan penampilannya. Yang paling mengejutkan, sang ayah kini masih hidup. Soyeon langsung memeluk ayahnya sambil menangis haru, menyadari bahwa rencana bersama Yongsuk benar-benar berhasil. Dari situ, keduanya mengerti bahwa Yongsuk memang mampu mengubah masa depan. Sejak saat itu, mereka mulai saling berbagi kebahagiaan. Soyeon mengirimkan lagu-lagu terbaru dari penyanyi favorit masa kini, juga berbagai camilan modern yang belum pernah ada di masa Yongsuk. Bagi mereka berdua,
ini adalah masa-masa paling menyenangkan. Namun, di balik kebahagiaan Soyeon, ternyata Yongsuk kembali mengalami penyiksaan dari ibunya. Saat ibunya semakin keras menyiksa, ia mendapatkan firasat aneh, seolah-olah Yongsuk kelak akan melakukan sesuatu yang mengerikan di masa depan. Karena itu, sang ibu pun meninggalkannya sebentar untuk membeli sesuatu. Sementara itu, Soyeon yang sedang berselancar di internet tanpa sengaja menemukan sebuah artikel lama. Isinya membuatnya terkejut bahwa ibu Yongsuk pernah ditangkap polisi dengan tuduhan membunuh anak tirinya, yaitu Yongsuk sendiri. Mendengar hal itu, Soyeon segera menghubungi Yongsuk dan memperingatkannya bahwa di masa depan ia akan meninggal di tangan ibunya. Dan benar saja, ketika ibunya masuk ke kamar Yongsuk dengan pisau di tangan, ia langsung menusuk berkali-kali sosok yang terbaring di atas kasur. Namun ternyata itu hanyalah boneka. Yongsuk sendiri sudah lebih dulu bersembunyi di balik pintu kamarnya. Yongsuk yang berhasil bersembunyi kemudian bertanya dengan penuh emosi, "Kenapa ibu ingin membunuhku?" Sang ibu pun menjelaskan dengan dingin bahwa ia pernah mendapat ramalan. Ramalan itu menyebutkan akan ada banyak kematian di masa depan, dan semua itu disebabkan oleh Yongsuk. Karena itulah, sang ibu merasa tak punya pilihan selain membunuh anaknya sendiri agar bencana itu tidak terjadi. Mendengar hal tersebut, Yongsuk dipenuhi rasa sakit hati dan kemarahan. Pada akhirnya, ia pun membunuh ibunya sendiri. Tak lama setelah itu, ia memberi kabar kepada Soyeon bahwa dirinya masih hidup, namun tanpa menceritakan bahwa dialah yang telah membunuh ibunya. Beberapa waktu kemudian, paman Suho datang ke rumah Soyeon untuk mengantarkan buah stroberi, hasil panennya. Pada saat yang sama, versi muda paman Suho juga berkunjung ke rumah Yongsuk untuk memberikan hasil panen yang sama. Namun tanpa sengaja, paman Suho muda membuka kulkas di rumah Yongsuk. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan beberapa kantong plastik hitam di dalamnya. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata kantong-kantong itu berisi potongan tubuh milik ibu Yongsuk. Tentu saja, Yongsuk yang melihat paman Suho muda menemukan potongan tubuh di kulkasnya, mau tak mau harus membunuhnya. Ia takut jika perbuatannya dilaporkan ke pihak berwajib. Kematian paman Suho di masa lalu itu pun langsung mengubah kejadian di masa depan. Saat Soyeon turun ke lantai bawah rumahnya, ia tidak lagi menemukan keberadaan paman Suho. Bahkan, kedua orang tuanya pun tidak menyadari ada yang aneh. Seolah-olah paman Suho memang sudah lama tiada. Merasa curiga, Soyeon pun kemudian pergi mengunjungi perkebunan milik pamannya. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika mendapati bahwa perkebunan itu sudah lama terbengkalai dan tidak berpenghuni. Masih tidak percaya, Soyeon pun mendatangi kantor polisi untuk menanyakan tentang keberadaan pamannya. Di sana, seorang polisi muda menjelaskan bahwa paman Suho sebenarnya sudah lama meninggal dunia. Untuk memperkuat ucapannya, polisi itu bahkan memperlihatkan buku catatan laporan lama. Dalam catatan tersebut, tertulis jelas bahwa Yongsuk pernah dicurigai telah membunuh paman Suho. Di masa lalu, polisi muda itu memang pernah mengunjungi rumah Yongsuk untuk menanyakan tentang orang yang hilang. Namun Yongsuk memberikan alibi dengan menyebutkan bahwa ibunya dan pamannya baik-baik saja. Semua perkataannya saat itu dicatat rapi oleh sang polisi muda ke dalam buku catatannya. Yongsuk yang sudah memberikan kesaksian palsu, kemudian kembali menghubungi Soyeon. Namun dengan polosnya, Soyeon justru menceritakan tentang berita penahanan seumur hidup yang menimpa Yongsuk di masa depan. Mendengar hal itu, Yongsuk langsung panik dan meminta bantuan kepada Soyeon untuk mencari tahu bukti apa saja yang ditemukan polisi, hingga membuatnya bisa dijatuhi hukuman seberat itu. Namun Soyeon yang mulai curiga, segera menutup panggilan tersebut. Tentu saja tindakan itu membuat Yongsuk marah besar. Tak lama kemudian, keberuntungan malah berpihak pada Yongsuk. Pada masa lalu, Soyeon kecil dan ayahnya datang ke rumah Yongsuk dengan maksud membicarakan urusan jual beli rumah kepada ibunya. Saat itu, Yongsuk berbohong dan mengatakan bahwa ibunya sedang tertidur di lantai atas. Ia pun mempersilahkan Soyeon kecil dan ayahnya masuk. Sementara itu, di masa depan, Soyeon yang sedang belajar mengemudi bersama ayahnya mendapati hal mengejutkan. Tubuh ayahnya tiba-tiba saja menghilang di hadapannya. Kita pun tahu, hal itu disebabkan oleh kejadian di masa lalu. Saat Soyeon kecil dan ayahnya masuk ke dalam rumah Yongsuk,
sang ayah dibunuh oleh Yong-suk tepat di sana. Akibat perubahan itu, Soyeon di masa kini kembali berubah penampilannya, dengan rambut yang kini menjadi pendek. Soyeon yang kembali ke rumah mendapati tempat itu sudah hancur berantakan. Saat itu, ia menerima panggilan dari Yong-suk yang terdengar sangat kesal atas apa yang sudah dilakukan Soyeon. Namun sayangnya, Soyeon tidak bisa berbuat banyak. Di masa lalu, Yong-suk ternyata sudah menahan Soyeon kecil dan mengikatnya di ruang bawah tanah. Hal itu membuat posisi Yong-suk jauh lebih unggul. Ia pun memaksa Soyeon mengikuti semua perintahnya. Meski begitu, Soyeon mencoba memikirkan cara lain. Ia akhirnya menipu Yong-suk dengan mengatakan bahwa ada sebuah tempat yang harus segera ia datangi jika ingin terbebas dari bukti kejahatannya. Yong-suk pun menuruti dan pergi ke tempat tersebut. Tapi tanpa disadari, Soyeon sudah merencanakan jebakan. Lokasi itu adalah rumah yang sebentar lagi akan meledak karena kebocoran gas. Ledakan pun terjadi, namun Soyeon yang gelisah tak lama kemudian menerima panggilan lagi dan ternyata Yong-suk masih hidup. Sebagai balasan atas kebohongan itu, Yong-suk menyiksa Soyeon kecil dengan menyiramkan air panas ke tubuhnya. Seketika di masa depan, Soyeon merasakan luka bakar baru di tubuhnya. Meski kesakitan, ia berusaha menahan rasa perih itu. Dengan sisa tenaga, Soyeon berlari menuju kantor polisi yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Di sanalah ia akhirnya mengetahui sebuah fakta baru tentang kebakaran rumah keluarganya dulu. Ia bercerita bahwa pada malam kebakaran dulu, ia sempat datang ke rumah Soyeon sebelum api melahap segalanya. Ternyata, kebakaran itu bukan disebabkan oleh ibunya Soyeon, melainkan oleh Soyeon kecil sendiri. Sang ibu sebenarnya sudah mematikan kompor sebelum pergi. Namun, tanpa sadar, Soyeon kembali menyalakannya. Dari situlah api besar bermula. Fakta ini menghancurkan Soyeon, sebab selama ini ia selalu percaya bahwa ibunya lah penyebab tragedi itu. Padahal, ia sendiri yang secara tak langsung menjadi penyebab kebakaran. Soyeon yang masih berada di kantor polisi lalu membuka kembali buku catatan lama milik polisi muda yang pernah menangani kasus itu. Ia membaca catatan tersebut dengan suara keras, dan tanpa sadar, ia justru membocorkan isi catatan itu kepada Yong-suk melalui panggilan telepon. Dengan begitu, Yong-suk berhasil mengetahui bukti penting yang sebenarnya sudah disimpan polisi. Sebuah pisau bekas pembunuhan yang pernah ditemukan secara tak sengaja oleh seorang kakek pemulung di sekitar rumahnya. Berbekal informasi itu, Yong-suk mengubah masa lalu lagi. Hasilnya fatal. Di masa depan, catatan polisi sudah tidak lagi menuliskan kasus Jong-suk, dan rumah tua tempat Soyeon tinggal kini berubah drastis. Rumah itu kini penuh dengan perabotan baru, seolah-olah dimiliki oleh orang yang masih hidup dengan nyaman, yaitu Yong-suk sendiri. Soyeon yang kini berusia 28 tahun terkejut mendapati kenyataan bahwa Yong-suk masih hidup di masa depan. Ia segera berlari keluar rumah, namun tanpa sengaja menemukan lagi buku catatan milik polisi muda. Kali ini, catatan itu sudah berubah. Tertulis bahwa polisi muda bersama ibu Soyeon pernah mengunjungi rumah Yong-suk untuk menggali informasi tambahan tentang kasus hilangnya ayah Soyeon. Fakta baru yang tertulis di buku catatan membuat Soyeon dewasa kembali masuk ke dalam rumahnya. Untungnya, saat itu Yong-suk yang sudah tua sedang bersiap pergi keluar entah untuk urusan apa. Melihat kesempatan itu, Soyeon segera bergegas ke ruang bawah tanah. Di sana, ia akhirnya menemukan kembali telepon miliknya. Sementara itu, di masa lalu, ibu Soyeon berhasil mengambil telepon Yong-suk muda yang sebelumnya disembunyikan darinya. Berkat bantuan polisi muda, sang ibu akhirnya bisa menghubungi Soyeon di masa depan. Soyeon dewasa pun menerima panggilan tersebut. Dengan cemas, ia memperingatkan ibunya agar segera keluar dari rumah Yong-suk. Namun, di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Yong-suk tua kembali masuk ke rumah dan langsung menghantam kepala Soyeon. Suara benturan itu terdengar jelas oleh ibu Soyeon melalui telepon. Ia panik dan menjelaskan apa yang ia dengar kepada polisi muda. Situasi semakin kacau hingga akhirnya Yong-suk muda terpaksa membunuh polisi tersebut. Ibu Soyeon pun lari ke lantai atas dengan putus asa. Di masa depan, Soyeon berjuang keras merebut kembali telepon dari genggaman Yong-suk tua.
Setelah pertarungan sengit, ia berhasil merebutnya dan langsung berlari ke lantai atas, bersembunyi bersama ibunya. Kini, keduanya bisa kembali berkomunikasi melalui telepon masing-masing. Namun, keadaan belum aman. Di masa lalu, Yong-suk muda berusaha mendobrak pintu kamar tempat ibu Soyeon bersembunyi. Di masa depan pun, Yong-suk tua melakukan hal yang sama pada Soyeon. Dua masa, dua bahaya yang terjadi bersamaan. Di tengah ketakutan itu, ibu Soyeon tiba-tiba mendengar suara tangisan Soyeon kecil dari dalam rumah. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari persembunyiannya untuk mencari anaknya. Namun, ternyata tangisan itu hanyalah jebakan dari Yong. Sementara di masa depan, Yong-suk tua masih berusaha mendobrak pintu ruangan tempat Soyeon bersembunyi. Tanpa senjata, Soyeon hanya bisa pasrah dan menunggu hasil dari perjuangan ibunya di masa lalu. Untungnya, di masa lalu sang ibu yang ingin melindungi anaknya berani melawan balik serangan Yong-suk muda. Pertarungan sengit pun terjadi, hingga akhirnya sang ibu berhasil menjatuhkan Yong-suk bersama dirinya sendiri. Pada saat itu juga, Yong-suk tua di masa depan tiba-tiba menghilang tepat di hadapan Soyeon. Semua berubah. Rumah yang tadinya berantakan penuh kengerian kini tampak berbeda. Dan pakaian yang dikenakan Soyeon pun ikut berubah. Soyeon menyadari sesuatu telah berganti di alur waktu. Dengan perasaan campur aduk, ia segera berlari keluar dan menuju ke pemakaman. Di sana, ia menangis menyadari semua yang sudah ia alami. Namun, di tengah kesedihannya, terdengar suara yang sangat ia kenali. "Ibu!" Soyeon menoleh dan benar saja, sang ibu muncul di hadapannya, meski tubuhnya penuh luka. Ternyata, ibunya berhasil bertahan hidup setelah mengalahkan Yong-suk di masa lalu. Air mata bahagia pun mengalir. Film berakhir dengan Soyeon dan ibunya berjalan pulang bersama, meninggalkan masa lalu penuh kegelapan itu. Namun tunggu dulu, di tengah kredit scene, penonton justru dibuat kebingungan. Sang sutradara ternyata masih menyimpan satu kejutan terakhir. Tiba-tiba, muncul adegan lain memperlihatkan Yong-suk tua yang sudah berada di masa depan. Ia berbicara dengan Yong-suk muda, memperingatkan bahwa suatu hari nanti dirinya akan mati di tangan Idu Soyeon. Percakapan itu berlangsung tepat ketika Soyeon berusia 28 tahun sedang melarikan diri dari rumah Yong-suk. Dari situ, Yong-suk tua memberi pesan penting pada dirinya di masa lalu. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerahkan telepon itu. Adegan ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa Yong-suk sebenarnya berhasil menang baik melawan sang ibu maupun polisi. Dan akibat perubahan itu, masa depan kembali bergeser. Soyeon, yang tadinya berjalan bahagia bersama ibunya, mendadak menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Ibunya tiba-tiba menghilang tepat di hadapannya. Sementara itu, Soyeon sendiri tersadar bahwa kini ia terbangun dalam keadaan disekap di ruang bawah tanah. Dengan begitu, film memberi dua kemungkinan akhir yang sengaja dibiarkan menggantung oleh sutradara. Apakah kita ingin percaya pada ending bahagia, di mana Soyeon berhasil hidup bersama ibunya? Atau percaya pada ending tragis, bahwa Yong-suklah yang benar-benar menang, dan Soyeon harus hidup dalam sekapan sejak kecil hingga dewasa. Film pun benar-benar berakhir di situ, meninggalkan penonton dengan pertanyaan besar dan kebingungan yang tak terjawab. Itulah alur ceritanya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Movie Recap Indo pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.